tetapi juga masa depan yang gemilang menuju Indonesia Emas 2045. Masa depan itu hanya akan tercapai jika pendidikan kita terus berkembang. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Kami ingin hadir sebagai generasi yang mencerdaskan, bukan hanya di kelas, tapi juga lewat teladan dan pelayanan. Karena pendidikan harus beriringan dengan pelayanan publik yang berkualitas. ASN adalah pelayan masyarakat. Kami ingin menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan humanis. Untuk itu, kami harus berani memanfaatkan teknologi dan inovasi. Teknologi membuka peluang kita. Kami percaya inovasi digital dapat memajukan pelayanan pemerintah dan ekonomi rakyat. Namun, di balik itu semua, kita tidak boleh melupakan akar kekuatan bangsa, pertanian dan pangan. Kami tidak boleh lupa, pertanian adalah tulang punggung bangsa. Dengan teknologi dan semangat baru, kita bisa menjaga ketahanan pangan Indonesia. Karena pangan adalah harapan masa depan, sama seperti bangsa ini yang penuh harapan. Indonesia adalah harapan. Harapan yang harus kita jaga dengan integritas, kerja keras, dan pelayanan dengan sepenuh hati. Dan kini harapan itu ada di pundak generasi yang baru. Kami adalah bagian dari generasi baru. Generasi yang ingin menghadirkan perubahan nyata, menjaga persatuan dan membangun peradaban Indonesia yang lebih maju. Kami, CPNS Milenial, siap mengabdi dengan nilai berakhlak. Sama, mudah-mudahan kita di Indonesia Emas 2045. Indonesia adalah harapan. Indonesia adalah semangat gotong royong. Indonesia adalah tanggung jawab kami. Indonesia adalah persatuan. Indonesia adalah kekuatan. Indonesia adalah kebanggaan. Indonesia adalah rumah kita. Demikian Pak untuk Oke, kelompok 2 kita kasih A+. Sekarang kelompok 1, monggo. Ini gampang toh. sepertinya belum ada suaranya, Pak. Ketika share screen di sound-nya juga di share, Mas. Kamu belinya gitu. Belum ada suaranya ya? Masih belum ada suaranya, Mas Iva. Jangan diulang kalau sudah, biar tanggung jawabnya dia. Paling hanya ditanyakan aja. Ya. Ini ya.
Indonesia bukanlah sekedar nama di peta dunia. Ia adalah tanah air yang merupakan rumah untuk menyatukan keberagaman bahasa, bangsa, suku, ras, dan agama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, setiap jengkal tanahnya adalah bagian dari identitas kita. Wawasan kebangsaan menuntun kita memahami bahwa bangsa ini lahir dari sejarah panjang perjuangan, dari tetesan darah para pahlawan serta semangat berjuang yang tidak pernah padam. Indonesia berdiri di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang 1945. Keduanya adalah kompas moral dan landasan hidup untuk bernegara dan berbangsa. Nilai-nilai persatuan, keadilan, musyawarah, kemanusiaan harus selalu kita jaga agar Indonesia tetap berdiri tegak. Namun, wawasan kebangsaan bukan sekedar hafalan. Ia harus hidup dalam tindakan yang nyata, yaitu dengan menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, dan juga melawan segala bentuk perpecahan. Generasi muda memiliki peran yang besar. Di tengah derasnya arus globalisasi, wawasan kebangsaan dapat menjadi tameng agar kita sebagai generasi muda tidak kehilangan jati diri. Cinta tanah air bukan hanya lewat kata-kata, tetapi dengan karya, prestasi, dan pengabdian yang nyata. Itulah bentuk syukur atas kemerdekaan yang kita nikmati. Kita semua, generasi muda, adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Tugas kita adalah untuk menjaga dan melanjutkan perjuangan-perjuangan para pahlawan. Dengan wawasan kebangsaan, kita belajar bahwa Indonesia bukan tentang aku ataupun kamu, tetapi tentang kita, tentang kebersamaan, persatuan, dan cita-cita bersama. Mari satukan tekad, melangkah bersama, menjaga dan membangun Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jati dirinya. Indonesia adalah kita dan kita adalah Indonesia. Oke, baik ya. Memang untuk acara kegiatan ini ketika mengoperasikan narasumber tidak menyalakan, tidak, ya memang diam seperti ini. Jadi harapannya nanti kelompok 1 sampai kelompok 2 setelah selesai ini secara individu harus menampilkan. Nanti kayak apa, bersuara atau tidak, nanti paling yang mengoreksi teman-temannya. Mas Handya, gunamu durung muni, durung ono swarane.
Mas Bagus, gunamu hanya begitu. Saya tetap diam. Memang aturannya seperti itu. Begitu ya, Mas Ahmad Diva Fardan Alfuza. Ya itu ya. Oke baik. Baik, Pak. Siap. Sekarang kelompok 1 nomor 1 monggo bisa presentasi hasil individunya tentang wawasan kebangsaan. Nah, langsung berurutan. Monggo. Jadi selesai langsung tampil, ketua kelasnya mengkoordinir. Nah, ya, jangan sampai ada yang belum siap langsung tek. Monggo. Ketuanya untuk kelompok 1 siapa? Ya, Pak. Nah, oke. Mas Diva, monggo untuk kelompok 1 bisa dipersilakan tentang individunya ya, monggo. Oke, siap. Monggo, Mbak Agnes nomor 1, nanti urut langsung ke bawah sampai nomor 10. Siap-siap ya semuanya. Mbak Agnes yang pertama. Itu apakah terdengar suara saya? Izin, apakah terdengar suara saya? Ya. Assalamualaikum. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dia Iswara, Bapak Mustafirin, dan teman-teman atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan terkait MP3 yang saya jelaskan saat Learning Journal Day 1 atau Day 1. Nggak kedengeran Mbak suaranya. Oh, apakah tidak terdengar Mas suaranya? Di saya belum Mbak. Ini share option di sound Mbak. Apakah sudah terdengar? Belum. Belum, Mbak. Mungkin belum share sound-nya Mbak. Sound-nya belum diklik kalau share sound. Jangan diulang. Sudah tidak sampai di mana tadi? Nah, boleh temannya memberikan masukan boleh, tapi jangan diulang anunya. Nanti teman-temannya tidak bisa tampil. Ya diulang Mbak, tadi sudah hampir selesai kok. Ya ditarik, tadi hampir mau selesai kok. Jadi temannya boleh memberikan masukan, Pak. Mas belum berdengar boleh, tapi tidak boleh diulang. Ya, ya dimajukan lagi tadi sudah hampir
Mau selesai kok. Ditarik lagi, Mbak. Ditarik. Ditarik lagi. Ditarik lagi. Pak. Coba Gimana ditarik. Pak izin? Ya ditarik lagi tadi mau selesai kok. Jadi tidak ada boleh pengulangan ya. Oh, Tampilkan nggih. gitu. Izin Pak, berarti sampai sini ya tadi Nah, Pak. oke, oke. Nah, lah, terus, oke. Tinggal nanti sepandai-pandai untuk mengoperasikan bisa bersuara itu seperti apa coba. Oke, baik. Sekarang jadi langsung berikutnya kedua. Yang kedua siapa monggo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan refleksi mengenai materi wawasan kebangsaan yang telah dipelajari bersama pada agenda tadi. Wawasan kebangsaan bagi saya adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tercapainya tujuan nasional. Tujuan bersama. Dalam proses pembelajaran, kami memahami bahwa wawasan ini bukan hanya konsep teoritis, tapi menjadi pedoman sikap, perilaku, dan semangat pengabdian, khususnya setiap ASN atau saya sebagai seorang CPNS. Jadi, Iya, ada. pedoman sikap dan perilaku yang tadi disampaikan dalam pembelajaran harus tertanam dalam diri setiap ASN, termasuk saya sebagai CPNS yang sedang menapaki awal pengabdian kepada bangsa atau negara Republik Indonesia. Ada 4 konsensus dasar yang menjadi pilar penting dalam wawasan kebangsaan. Pertama yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan landasan hukum. Ketiga, NKRI sebagai bentuk final negara yang harus kita jaga utuh, yaitu kita jaga keutuhannya. Dan keempat, Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan kita untuk merawat keberagaman dalam bingkai persatuan. Selain itu, kami juga belajar mengenai fungsi wawasan kebangsaan sebagai filter menghadapi berbagai tantangan globalisasi, arus teknologi, hingga ancaman disintegrasi. Daripada itu, sebagai ASN atau CPNS, wawasan ini membentuk integritas dan loyalitas dalam menjalankan tugas yang diberikan, baik tugas administratif maupun tugas pelayanan. Jadi ASN tidak hanya bekerja sebagai profesional, tapi juga memiliki jiwa nasionalisme, semangat bela negara, dan kepekaan sosial untuk melayani masyarakat. Maka dari pembelajaran ini saya menyadari bahwa penguatan wawasan kebangsaan bukan hanya kewajiban formal, melainkan kebutuhan nyata. Tanpa wawasan yang kuat, kita akan mudah rapuh, terpecah belah, dan kehilangan arah. Namun dengan materi wawasan kebangsaan yang tadi kita disampaikan kepada kita jadi memiliki kompas moral sekaligus energi kolektif untuk membawa Indonesia menuju cita-cita besar sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Maka mari kita jadikan wawasan kebangsaan sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan dalam bekerja, dan sebagai motivasi untuk menjaga persatuan bangsa. Dengan begitu kita dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan sesuai peran dan profesi kita masing-masing, di satuan kerja kita masing-masing, dan di masyarakat maupun di lingkungan kita masing-masing. Demikian refleksi singkat berdasarkan pengalaman pembelajaran tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next, bagus. Terus lagi, yang ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan, salah satu peserta Latsar CPNS di Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dari pembelajaran agenda pertama atau learning journal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan, salah satu peserta Latsar CPNS di Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dari pembelajaran agenda pertama mengenai sikap perilaku bela negara yang saya ikuti. Materi ini dibimbing oleh Widya Iswara, Dr. Haji Mustafirin, SAGMA, dan disampaikan secara interaktif, baik melalui pertemuan tatap muka virtual maupun tugas mandiri. Terdapat 3 bahasan utama yang sangat penting bagi kita, calon ASN, yaitu wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan analisis isu kontemporer. Pertama, kita belajar tentang wawasan kebangsaan. Sebagai bangsa yang sangat beragam, yang terdiri dari ribuan pulau dan berbagai suku, pemahaman ini sangat mendasar. Wawasan kebangsaan mengajarkan kita bagaimana cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Ini adalah modal utama kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah segala perbedaan yang ada. Oke, next berikutnya. Berarti keempat ya. Oke. Arisan. Berikutnya siapa, Mas Ketua? Mas Akul, Mas Akul, Pak. Oh, Mas Akul. Akul, oh, di share. Dikoordinir terus ya, Mas Ahmad Diva ya. Baik, baik ya, Pak. Itu kan sekolah pendidikan baik, baik saya. Kan tadi ini kalau orang sekian Udah siap, berikutnya langsung tinggal. Yuk, berikutnya. Ya, ini memang pembelajaran begitu, kepekaan, kecepatan, kecerdasan. Ya, Mas, berikutnya. Oke.
Sebagai calon pegawai negeri sipil, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis sesuai bidang kerja, tetapi juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tercapainya tujuan nasional. Nilai-nilai wawasan kebangsaan juga berakar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini menjadi fondasi kita dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Dengan memahami pilar kebangsaan, kita dapat menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Selain itu, kita sebagai CPNS juga generasi penerus birokrasi yang akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Tugas kita bukan hanya memberikan pelayanan administratif, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dalam konteks globalisasi dan era digital, tantangan kebangsaan semakin kompleks, radikalisme. Maka kita harus menjaga juga intoleransi yang akan mengancam persatuan Indonesia. Ya, tadi siapa? Mas Diva. Mbak Anissa Nur Fatwa, nomor 5. Oh, Mbak Anissa. Ya, oke. Next terus berikutnya. Selanjutnya Mbak Asfa. Yes, gitu, Pak. Selama mengikuti pembelajaran Lansar CPNS baik secara sinkronus maupun asinkronus, menurut saya ini cukup menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana hal itu bisa menjadi bekal penting untuk menjalani peran sebagai ASN ke depannya. Salah satu materi yang menurut saya bermanfaat adalah tentang wawasan kebangsaan. Dari materi ini saya belajar bahwa sebagai ASN, kita perlu memiliki cara pandang yang jelas tentang Indonesia, tentang persatuan, keberagaman, serta dasar-dasar negara yang menjadi pijakan dalam bekerja dan melayani masyarakat. Wawasan kebangsaan ini membuat saya semakin paham bagaimana seharusnya kita bersikap, tidak hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran juga membahas isu-isu kontemporer. Di sini saya semakin terbuka bahwasanya sebagai seorang ASN kita tidak boleh menutup mata terhadap perkembangan zaman. Ada banyak persoalan aktual yang harus kita pahami, mulai dari radikalisme, intoleransi, perkembangan teknologi, hingga tantangan globalisasi. Semua isu ini perlu kita sikapi dengan bijak, kritis, dan tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, agar kita tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi. Kedepannya, saya dapat mengimplementasikan ilmu yang saya peroleh selama Lansar untuk bekerja menjadi seorang ASN yang profesional, berintegritas, dan juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta kemajuan bangsa. Oke, selanjutnya Mas Bagus Indrawan. Suaranya, Mas. Sudah belum, Mas?
Yo yang mau ikut menjenguk pilih calon jamaah umroh haji pokok yang mau pilih Bapak Ibu Bapak yang mau ikut pilih Kalimatul Takbiyah. Coba. Audionya belum keluar. Oh, okay. Selanjutnya punya Mas Denny Ramadan. Ya, selanjutnya boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saya Denny Ramadan, CPNS dari Kementerian Agama Brebes yang bertugas di MTS Negeri 1 Brebes sebagai guru Al-Quran Hadis akan menyampaikan berupa pengalaman mengikuti Latsar pada agenda pertama yang materinya yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang disampaikan oleh Dr. Haji Mustafirin SAG MAG. Pada pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Mustafirin, beliau menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita tentang bangsa, khususnya bangsa Indonesia, karena kita tinggal di negara Indonesia. Semua tentang Indonesia dengan segala macam budaya, segala macam suku, bangsa, agama, dan banyak lainnya, maka hal itu bisa menjadi akan kemajuan untuk negara Indonesia ataupun bisa juga menjadi kegagalan apabila kita tidak bisa mengelolanya. Kemudian nilai-nilai bela negara, maka kita harus punya semangat untuk membela negara kita yaitu Indonesia, itu dengan berjuang, salah satunya dengan profesi kita masing-masing. Misal sebagai guru, maka saya akan benar-benar mengajarkan murid anak-anak Indonesia agar menjadi pandai dan berakhlak mulia. Ya mungkin itu saja materinya dari Pak Mustafirin, sangat bagus dan penyampaiannya rileks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung next lagi. Ya, Mbak Dewi Sulistyawati, terakhir dari kelompok 1 nih ya, Pak. Pada berbagai pembelajaran yang pernah saya ikuti, pembelajaran dapat menggunakan dua model pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pengalaman ini memberikan warna baru dalam cara saya belajar. Ketika pembelajaran sinkronus berlangsung, saya merasa seperti berada di kelas nyata. Kami bertemu dosen atau guru dan teman-teman melalui ruang virtual. Diskusi terjadi secara langsung. Saya bisa bertanya saat itu juga, dan dosen atau guru segera memberikan klarifikasi. Misalnya, saat membahas konsep yang sulit, penjelasan cepat dari dosen atau guru membuat saya lebih paham. Ada juga aktivitas kelompok di ruang breakout yang mendorong kami untuk saling bertukar pikiran. Suasananya pun interaktif dan penuh semangat, meski kami tidak berada di ruang fisik yang sama. Sementara itu, pembelajaran asinkronus memberikan saya kebebasan mengatur waktu untuk belajar. Materi yang berupa video, artikel, dan forum diskusi bisa saya akses kapanpun itu. Saya seringkali memutar ulang video saat ada bagian yang belum saya pahami, kemudian membaca referensi tambahan.
Forum diskusi juga memungkinkan saya untuk merenungkan jawaban sebelum menuliskannya, sehingga saya bisa lebih kritis. Namun, tantangannya adalah menjaga kedisiplinan agar tidak menunda-nunda tugas. Bagi saya, menggabungkan kedua pengalaman ini membuat proses belajar terasa seimbang. Pembelajaran sinkronus memberikan interaksi langsung dan rasa kebersamaan, sedangkan pembelajaran asinkronus melatih kemandirian dan kedalaman pemahaman. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa fleksibilitas teknologi dapat membuat proses belajar lebih efektif, asalkan kita mampu mengelola waktu dengan baik. Pada latihan hari kedua ini, pembelajaran telah dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pada hari pertama dilakukan secara sinkronus bersama panitia penyelenggara terkait overview kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS dan materi dinamika kelompok yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Siti Rohanah MAG. Pada hari kedua ini, dengan metode sinkronus dan asinkronus. Sinkronus disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Mustafirin, SAG MAG, mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sedangkan asinkronus dilakukan dalam bentuk pengerjaan tugas secara individu maupun kelompok. Oke. Kemarin yang Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi Pak Siva? Mbak Dewi. Mbak Dewi itu kemarin agenda 1 yang ngajar siapa? Awal. Saya. Iya, Pak. Oke. Jadi makanya kaget tuh ada kata-kata burokanah gitu tadi. Waktu sebelum Bapak sedikit dinamika kelompok itu, Pak. Oh, dinamika kelompok ya betul. Makanya saya dengarkan. Oke, baik, next berikutnya. Oke, sip. Ya. Di kelompok 1 sudah selesai ya, Pak? Udah selesai. Baik, langsung melanjutkan kelompok 2 sekarang. Tetap kelompok 1 mendengarkan trik-triknya. Baik, Pak. Monggo kelompok 2, ketuanya siapa? Halo? Saya mohon izin ambil alih, Pak. Saya kelompok 2, ketua. Wah, mantep. Jenggotnya Roma Irama ini mantep. Ya, terus ya. Oke. Baik, kelompok 2, kita akan mempresentasikan audio MP3 yang telah kita buat terkait pengalaman belajar kita. Yang pertama yaitu mohon dari Mas Diki Prayogi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Diki Prayogi. Saya akan memaparkan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran dalam tema wawasan kebangsaan. Yang pertama, saya mendapat banyak pengetahuan baru dari arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman bangsa kita. Dari sisi kognitif, penjelasan disampaikan langsung oleh fasilitator atau oleh Widya Iswara membuat saya lebih memahami dasar-dasar wawasan kebangsaan seperti Pancasila, ideologi negara, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan-semboyan, dan lain sebagainya. Diskusi di dalam Zoom juga membuat saya lebih memahami, membantu saya melihat isu kebangsaan itu dari berbagai perspektif, karena di dalamnya ada yang namanya interaksi, sehingga pengetahuan yang diperoleh terasa lebih kaya dan lebih mendalam. Kemudian pada kegiatan asinkronus, saya diberi kesempatan untuk mendalami materi secara mandiri. Dari sisi kognitif, kegiatan ini melatih saya untuk membaca, menganalisis, dan mengaitkan materi wawasan kebangsaan dengan kondisi nyata pada saat ini. Saya belajar bahwa wawasan kebangsaan bukan hanya teori, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi afektif, saya lebih bersemangat dan bangga menjadi diri saya sendiri dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Diskusi bersama teman-teman menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, serta keyakinan bahwa menjaga nilai kebangsaan adalah tanggung jawab kita bersama.
Secara keseluruhan, pengalaman mengikuti kegiatan pembelajaran ini memberikan saya pemahaman yang lebih utuh, tidak hanya dalam aspek pengetahuan tentang dasar negara dan persatuan, tapi juga dalam aspek berupa rasa cinta tanah air, toleransi, tanggung jawab sebagai generasi muda penerus bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya yaitu Mas Dian Aji, silakan. Baik, sebentar Pak. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat, Mas? Ya, Belum. belum ini tampil. Ya, sudah. Gimana? Sudah terlihat? Sudah terlihat. Oh baik. Maaf ya Mas ya, ini agak nge-lag laptopnya, jadi mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Aji Pangestu dari periode 8 angkatan 45 kelompok 2. Hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran harian baik saat sinkronus maupun asinkronus sebagai bagian tugas individu pada hari Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2025. Hari ini saya mengikuti pembelajaran Latsar CPNS dengan tema wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pembelajaran dilakukan secara sinkronus melalui aplikasi Zoom, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus melalui BLC atau LMS. Pada saat sinkronus, video suara memulai pembelajaran dengan memberi salam, absensi, dan apersepsi terkait materi yang akan dipelajari. Selama proses pembelajaran, kami diajak untuk berdiskusi, dan saat diskusi kelompok di breakout room, itu sangat membantu karena membuat suasana lebih interaktif, karena setiap peserta bisa menyampaikan pendapat dan bertukar pandangan tentunya. Setelah sesi sinkronus selesai, pembelajaran dilanjutkan dengan asinkronus. Kami diajak untuk membaca modul tambahan, lalu berdiskusi terkait pembuatan tugas individu maupun yang melibatkan kelompok. Kami mengerjakan tugas ini dengan mencari referensi dari internet, kemudian membuat rekaman suara dan video baik dalam tugas individu atau kelompok. Tugas dikumpulkan melalui unggahan dokumen yang sudah disediakan di LMS. Dari kegiatan hari ini, saya mendapatkan pengalaman belajar yang lengkap. Pertama, melalui sinkronus, saya bisa berinteraksi langsung, bertanya, dan berdiskusi, baik dengan pembicara, pemateri, maupun dengan teman-teman satu angkatan saya. Sehingga pemahaman saya terkait materi hari ini bisa tergambarkan atau terjelaskan dengan mudah dipahami dan tentunya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Lalu melalui pembelajaran asinkronus sebagai bagian dari pembelajaran Latsar CPNS, saya juga belajar mandiri, berlatih menulis, melatih tanggung jawab dalam mengerjakan tugas tepat waktu, bekerja sama dengan anggota kelompok, dan tentunya tertib saat mengumpulkan tugas. Kombinasi kedua metode ini membuat proses belajar lebih fleksibel sekaligus tetap bermakna. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya
kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Kolbi Salsabila dari kelompok 2 Latsar Angkatan 45. Saya akan menceritakan terkait pengalaman kognitif dan efektif saya selama melakukan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Dalam melakukan pembelajaran sinkronus dengan Zoom, secara kognitif saya mendapatkan penjelasan langsung dari Bapak Mustafirin dan sangat membantu memahami materi lebih cepat. Karena selain bisa berkomunikasi langsung, saya juga bisa melihat materi dari share screen yang langsung beliau paparkan. Kemudian saya dan teman-teman bisa menanyakan langsung kepada beliau terkait apa yang belum saya dan teman-teman pahami, terutama ketika membahas tugas-tugas. Saya juga merasa lebih fokus kepada materi karena proses pembelajaran di kelas yang diikuti 20 orang menjadi seperti lebih private. Secara afektif, sangat menarik. Saya merasa lebih terhubung secara emosional dengan Bapak Mustafirin dan teman-teman. Kemudian suasana kelas juga terasa lebih hidup sehingga memotivasi untuk belajar lebih fokus dan lebih aktif. Untuk pengalaman saya terkait pembelajaran asinkronus, secara kognitif saya bisa belajar sesuai dengan waktu yang lebih fleksibel, terutama ketika membahas dan mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman yang dimana mungkin kita memiliki perbedaan jam senggang. Saya juga dapat mengulang materi berulang-ulang, termasuk memahami berulang-ulang tentang tugas-tugas yang diberikan, sehingga semakin paham dan semakin jelas. Secara efektif, saya merasa lebih rileks dalam belajar karena bisa dilakukan proses pembelajaran sesuai dengan mood dan keinginan. Begitu juga ketika mengerjakan tugas, mencari waktu yang nyaman untuk mengerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Baik, berikutnya kami persilakan kepada Mas Ihsan Mustaqim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Mustaqim, peserta Latsar periode 8 Angkatan 45 kelompok 2. Ingin berbagi sedikit pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran harian ini. Hari ini terasa cukup padat, tapi juga penuh wawasan baru. Pembelajaran kami terbagi menjadi dua, ada yang sinkronus dan ada yang asinkronus. Keduanya punya tantangan dan keseruannya masing-masing. Kami memulai dengan sesi sinkronus melalui Zoom meeting. Kami membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, lebih jelasnya mengenai indikator nilai-nilai bela negara, yakni cinta tanah air dan sadar berbangsa serta bernegara. Awalnya saya berasumsi materi ini akan bersifat teoretis dan monoton. Namun, pemateri menyampaikannya dengan pendekatan yang berbeda. Beliau tidak hanya memaparkan konsep, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sejarah dan relevansi masa kini. Pembelajaran kali ini terasa lebih konkret, karena kami tidak hanya membahas konsep, tapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini disampaikan langsung oleh seorang pemateri yang sangat interaktif. Beliau tidak hanya menjelaskan teori, tapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang relevan. Selanjutnya kami beralih ke sesi asinkronus. Tugas kami terbagi menjadi dua, yakni tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok membuat video yang menggambarkan tentang Indonesia, sedangkan tugas individu menceritakan pengalaman kognitif maupun efektif pada saat mengikuti kegiatan sinkronus maupun asinkronus dalam bentuk rekaman suara. Nah, ini salah satu tugas dari kegiatan asinkronus. Sesi asinkronus ini juga membuka mata saya tentang pentingnya inisiatif pribadi. Tidak ada yang mengawasi secara langsung, jadi motivasi harus datang dari diri sendiri. Saya menyadari bahwa proses belajar tidak selalu harus didampingi. Kadang justru saat kita sendirilah pemahaman yang paling mendalam itu datang. Kesimpulannya,
Perpaduan antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini sangat efektif. Sesi sinkronus memberi miksi, berdiskusi, dan mendapatkan bimbingan langsung. Sementara sesi asinkronus melatih kemandirian dan disiplin. Keduanya saling melengkapi. Pengalaman hari ini mengajarkan saya bahwa komunikasi, waktu adalah dua skill vital yang harus terus diasah. Saya tidak sabar untuk melanjutkan pembelajaran esok hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus. Baik, berikutnya kami persilakan kepada Mas Ihwan Muhyiddin Mustafa. Belum kelihatan? Oh ya, ada. Muhyiddin Mustafa, mantep. Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Ihwan Muhyiddin Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya mengikuti pembelajaran Zoom Latsar CPNS Angkatan 45 Kelompok 2 pada agenda 1 yang membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Materi ini disampaikan oleh Bapak Dr. Mustafirin SAG MAG yang menyampaikan materi dengan sangat runtut dan mudah dipahami. Dalam sesi pembelajaran tersebut, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara. Bapak Dr. Mustafirin tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai contoh nyata di kehidupan sehari-hari, serta isu-isu strategis dan kontemporer yang relevan dengan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT terhadap bangsa Indonesia saat ini. Selain itu, beliau juga memperkenalkan dan menjelaskan beberapa metode pembelajaran seperti APKL, USG, Fishbowl yang sangat menarik dan dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Metode-metode ini mendorong partisipasi aktif peserta dan membuat pembelajaran terasa lebih hidup dan interaktif. Yang membuat pembelajaran ini semakin menarik adalah gaya penyampaian beliau yang penuh semangat, diselingi dengan humor dan sesi tanya jawab. Hal ini sangat membantu kami sebagai peserta untuk tetap fokus, tidak merasa jenuh, dan lebih mudah menyerap materi yang disampaikan. Secara keseluruhan, pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi saya. Tidak hanya menambah wawasan tentang kebangsaan dan bela negara, tetapi juga memberikan inspirasi metode pembelajaran yang dapat diterapkan di berbagai situasi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mustafirin atas ilmu yang telah diberikan. Demikian Learning Journal yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Berikutnya kami persilahkan kepada Mas Ilham Ali Imron. Wah, nama sekarang bagus-bagus, Mas Kolbi, hebat. Wah, bagus-bagus. Hamyah, Kolbi, Salsabila, mantap. Tapi besok saya minta tolong, besok kalau udah punya anak berikutnya nih ya, dengan jawabannya. 2 Angkatan Latsar 45 ingin berbagi pengalaman mengenai pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pagi tadi saya mendapatkan pembelajaran mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara dari Bapak Mustafirin, yang mana beliau menjelaskan mengenai bela negara, teknik APKL dan tahapan Fishbone, yang mana dalam tahapan Fishbone terdapat kategori 6M, 8B, 5S, yang kemudian dibuat tabel rekomendasi penyelesaian dari isu yang sedang dibahas. Kemudian selain itu, dalam pembelajaran tersebut saya rasa mendapatkan
pengalaman yang banyak. Selain itu juga pembelajaran tersebut dapat dengan mudah diakses melalui Zoom tanpa harus datang ke lokasi, sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh teman-teman Latsar. Kemudian selain itu, pada kegiatan tersebut juga berjalan sangat efektif karena tidak terlalu ribet dan juga bisa diakses melalui dapat diakses melalui tempat dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di satker. Selain itu, pada pembelajaran tersebut dirasa efektif untuk dilakukan secara bersama-sama se-Jawa Tengah. Semoga dengan adanya pembelajaran sinkronus dan asinkronus tersebut bisa memberikan wawasan tambahan bagi para peserta Latsar dan juga memberikan pemahaman mendalam mengenai wawasan kebangsaan bela negara maupun tentang ASN dan tugas-tugasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilham, saya kaget tadi. Suaranya buan teriak karena kaget tak siapa. Ya wes. Volume full, Pak, itu. Sampai ame tak kira nama lampir mau suara bandara karuan. Yo, oke. Next berikutnya. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada Mas Ifnan Mahfuddin Al-Mubarak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itsnan Mahfuddin Al-Mubarak. Saya berasal dari kelompok 2 angkatan 45. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman belajar saya baik dalam pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Selama pembelajaran sinkronus atau tatap muka dimulai dari hari kemarin melalui aplikasi Zoom Meeting, saya merasa lebih mudah memahami materi karena bisa langsung berinteraksi dengan pengampu ataupun teman-teman. Misalnya ada konsep yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan di Zoom Meeting tersebut. Sedangkan dalam pembelajaran asinkronus, biasanya kemarin dijelaskan bahwa materi diunggah di BLC BDK Semarang, kemudian untuk tugas-tugas juga ada di situ. Namun tantangan dari asinkronus adalah saya harus bisa mengatur waktu dengan baik agar tidak menunda-nunda tugas. Dari pengalaman belajar tersebut, saya merasa kombinasi pembelajaran melalui sinkronus ataupun asinkronus sangat membantu saya dalam Latsar tahun ini. Sinkronus memberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung melalui aplikasi Zoom, sementara asinkronus memberikan fleksibilitas dalam belajar saya. Saya belajar bahwa kunci utamanya adalah disiplin, aktif, baik saat mengikuti kelas langsung maupun belajar mandiri di tempat belajar. Sekian pengalaman yang saya dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih berapa, Mas Kolbi? Mas, kurang 3 lagi, Bapak. Wah, mantap, Yes. Langsung yang cepat selesai, terus selamatan nyembelih kucing langsung lebar ya. Oke, baik. Oke. Baik, berikutnya kami persilakan kepada Mbak Lenisa Fitri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Safitri, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran, baik secara sinkronus maupun asinkronus, khususnya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dalam pembelajaran sinkronus, saya mengikuti kelas secara daring bersama Widya Iswara dan rekan-rekan peserta. Suasana kelas terasa interaktif karena kami tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga diajak berdiskusi dan menyampaikan pandangan. Melalui sesi ini, saya semakin memahami bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam memandang dirinya dan lingkungannya yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Widya Iswara menekankan bahwa wawasan kebangsaan adalah pondasi penting dalam menjaga persatuan, apalagi di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Saya menyadari bahwa sebagai ASN, saya dituntut untuk tidak hanya memahami konsep ini, tetapi juga mampu menerapkannya dalam setiap pelayanan publik yang saya lakukan. Selain itu, nilai bela negara juga menjadi penekanan penting. Bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tetapi juga kesediaan setiap warga negara, khususnya ASN, untuk mengabdikan diri dengan penuh integritas, profesional, tanggung jawab di bidang masing-masing. Sementara itu, pengalaman belajar asinkronus juga mengajarkan saya pentingnya kemandirian dan disiplin diri. Walaupun tidak ada interaksi langsung, tetapi saya tetap harus konsisten menyelesaikan tugas dan menyerap materi. Dari proses ini, saya belajar bahwa nilai bela negara dapat diwujudkan melalui sikap sederhana. Misalnya, dengan bekerja jujur, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan menjaga nama baik instansi tempat saya mengabdi. Melalui kombinasi pembelajaran sinkronus dan asinkronus, saya merasa lebih utuh dalam memahami wawasan kebangsaan serta nilai bela negara. Dari satu sisi, saya mendapatkan wawasan melalui diskusi dan interaksi langsung, dan dari sisi lain, saya mendapat kesempatan untuk memperdalam serta merenungkan materi secara mandiri. Semua ini semakin menguatkan tekad saya untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, serta siap mengabdi demi terwujudnya Indonesia yang maju dan berdaulat. Demikian pengalaman pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mbak Leni jadi PNS yang profesional, mantap ya. Net. Kita lanjut, Pak. Sudah tak? Lanjut langsung. Ya, berikutnya kami persilakan kepada Mbak Ardiyatus Sholihah untuk suaranya mungkin Mbak belum terdengar. Jangan diulang ya. Di era digital dan juga pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI. Saya sangat merasa sesi ini dapat membuka wawasan kita semua karena kita bisa mendengar berbagai macam pandangan dan pengalaman dari para peserta. Lalu selanjutnya, kami mengikuti sesi asinkronus, di mana kita dapat mengakses materi secara mandiri melalui berbagai macam platform belajar online. Di sana, saya dapat membaca modul, menonton video, dan juga memulai memahami mengenai kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, mengenai dasar-dasar bela negara, serta nilai-nilai seperti cinta tanah air dan semangat persatuan. Belajar secara mandiri ini membuat saya dapat memahami materi dengan lebih cepat dan sesuai dengan kecepatan saya sendiri, namun juga menuntut kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Dan yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kita diminta untuk merefleksikan dari bentuk nyata bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, dan aktif dalam kegiatan sosial merupakan bentuk kontribusi nyata
dari bela negara. Dari pengalaman ini, saya dapat lebih memahami bahwasanya wawasan kebangsaan dan bela negara bukan hanya sekedar teori, tapi juga nilai yang harus dihayati dan diterapkan setiap hari, karena kewajiban untuk membela negara bukan hanya kewajiban dari pemerintah dan TNI semata, namun juga merupakan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Baik, yang terakhir kepada Mbak Wah, Marista terakhir Noviana. mantap ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marista Noviana, peserta Latsar CPNS Angkatan 45 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman yang saya dapatkan terkait pembelajaran sinkronus dan asinkronus pada agenda 1. Hari pertama bersama Bapak Mustafirin selaku Widya Suara yang dirangkum dalam Learning Journal. Pada agenda pertama ini, kami sangat bersemangat mengikuti pembelajaran, karena pembelajaran yang beliau berikan dapat kami terima dengan mudah dan dengan suasana yang interaktif juga menyenangkan. Adapun materi yang kami pelajari hari ini, yaitu sikap perilaku bela negara yang mencakup 2 komponen. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, membahas analisis isu-isu kontemporer. Selain pembelajaran secara sinkronus, kami juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara asinkronus melalui pemberian tugas yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Sedikit mengulas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Mustafirin tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu tentang bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam materi pembelajaran agenda 1 ini, ada materi yang sangat menarik, yaitu mengenai isu-isu kontemporer. Isu strategis kontemporer ini adalah masalah yang terjadi saat ini yang dapat memberikan efek negatif terhadap sebuah organisasi. Contohnya yaitu korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme. Itulah tadi beberapa materi yang saya dapatkan lebih kurang dari pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Saya berharap dengan mempelajari materi ini, saya dapat menjalankan tugas saya sebagai ASN yang profesional dan berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Jadi kita bisa Jumatan ini ya, mantap. Ya, semuanya bagus. Variatif ya. Ada yang suaranya besar kayak Mak Lampir tadi saya takut itu. Mas Ilham gitu ya. Ada yang tidak ada suaranya, hanya wajahnya muntap mantuk, ngetak ngetok ya. Ono sing mendilik aku tok, ya macam-macam gitu. Nah itu artinya kita ini dibuat seperti itu apa? Melatih kepekaan, melatih kecerdasan, melatih ketanggapan, melatih ketanggung-jawaban supaya bisa menyampaikan, bisa mandiri, kedewasaan dan sebagainya. Baik untuk setelah materi-materi itu diupload di versi, tugas yang terakhir ini 1. Apakah Mas Hamyah Kolbi pernah mendapatkan pembelajaran dari LAN, Lembaga Administrasi Negara, tentang wawasan kebangsaan? Nah, pernah. Pernah ya? Mas Dian Aji pernah? Mas Dian Aji pernah? Pernah. Nah, Mas Ihsan Mustaqim pernah?
Pernah, Pak. Mas Imron, Ali Imron pernah? Pernah, Pak. Sudah mengupload wawasan kebangsaannya apa belum? Bukunya? Sudah mengupload apa belum? Mas Hamdia Kolbi sudah mengupload wawasan kebangsaan dari Lembaga Administrasi Negara, Alan? Mas Hamdia Kolbi Ya, Pak. sudah mengupload buku wawasan kebangsaan di Lembaga Administrasi Negara, Lan? Kalau mengupload belum, Pak. Nah, ya baik. Oke. Sekarang ini semuanya tugas yang terakhir ini apa? Membuat resume 3,5 halaman. Ya, diresum. Setelah diresum, nanti malam jam 11 titik 59 atau jam 12 kurang 1 menit sudah bisa dikumpulkan. Hanya 3,5 halaman saja diresum. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Pak, izin bertanya, Pak. Saya Diana Jepangestu dari kelompok 2. Ya. Itu nanti dalam bentuk PDF ya? Nah, terserah monggo. Apakah PDF atau Word, silakan Pak. Dan itu Pak, satu hal lagi. Untuk pengumpulannya nanti di BLC itu di agenda 1 berarti? Ya, boleh. Di situ bisa diletakkan. Gitu ya. Nanti sama panitianya, teknisnya dimasukkan, sudah dibuatkan LK apa belum. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Mohon maaf, Pak. Tadi saya putus-putus. Tugas ini tugas kelompok atau individu, Bapak? Individu saya. Kalau kayak begini masa kelompok tidak mungkin. Ya, baik. individu. Jadi nanti ketangkasan 20 orang itu saya yakin membuat risman itu tidak semuanya sama. Pasti ada yang berbeda. Itulah di situ nilai keseniannya, nilai keindahannya, nilai estetikanya, nilai etikanya di situ. Gitu, Mas Hamzah Kolbi Salsabila. Mas Hamzah Kolbi Salsabila itu apa? Guru? Penghulu, Pak. Oh, penghulu ya, pantas. Mantennya yang rada nakal dipendiri seperti kabeh. Delok jenggote seperti kabeh kok ya. Oke, saya kira itu sudah paham ya? Boleh izin bertanya lagi, Bapak? Oke, boleh gimana? Kemarin kita kan ada diberi tugas juga di hari kedua, Bapak ya, untuk individu dan kelompok. Di kolom BLC itu tidak disediakan secara khusus, jadi kita tumpuk tugas di hari kedua di tugas hari pertama juga, Bapak. Ya, jadi itu biar nanti panitianya membuat LK. Ya, nanti membuat LK nanti dikumpulkan di situ. Nah, yang ini nanti ada LK sendiri, namanya LK wawasan kebangsaan gitu. Oke, ada lagi? Satu lagi, Bapak, ini saya. Oke, ya, enggak apa-apa, 2, 3, 4 enggak bayar loh. Enggak apa-apa, gimana? Lebih ke klarifikasi, Bapak. Ketika saya mengumpulkan tugas hari Rabu kemarin, itu saya sudah upload sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun di hari Kamis, saya menyadari ada sedikit kesalahan penamaan. Iya, enggak apa-apa. Di Makfu, di Ngapura, rapopo boleh. Jadi saya edit di hari Kamis, Pak. Boleh, enggak namanya apa-apa saja. Enggak apa. Baik, terima kasih, Bapak. Oke, siap, oke. Oke, terima kasih Mbak Ina Tovani sudah selesai. Insya Allah nanti untuk yang kelompok 34 kita masih menunggu. Cari waktu dulu, Mbak Ina Tovani. Ngoten nggih? Nggih, Pak. Nanti saya diinfo ngoten nggih. Oke, siap. Nanti calling-callingan. Peserta juga ada waktu untuk mempersiapkan diri. Siap. Alhamdulillah, Mbak, itu tadi sudah dapat 2. Mas Rifai dengan panjenengan. Kemudian untuk tugas, jadi kemudian untuk upload tugas, jadi PLC itu formatnya sudah seperti itu, nggak boleh ditambah dan kurang. Jadi peserta uploadnya di rumah yang sama. Kalau misalnya tugas individu, ya di-upload ke rumah yang tugas individu, tapi nanti judulnya dikasih mungkin
wawasan. Ditulis ya wawasan Apa atau ini tugas apa hari keberapa gitu juga penyimpulan bisa ya ya. boleh monggo atau tugas hari keberapa mungkin boleh. Ya gitu ya. Saya persiapan mau khotbah. Matur Bu Ina Oke, Tova. Jih, Mas terima Pangge si kasih. milikiti bele-bele. Oke. Terima kasih matur nuwun. Siap, Assalamualaikum Nyi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mustafirin yang telah membersamai teman-teman kelompok 1 dan 2. Saya kira sudah jelas ya untuk tugas-tugasnya juga teman-teman sudah tahu tadi. Silahkan untuk mengerjakan tugas dan melanjutkan aktivitas teman-teman semuanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ina, mohon maaf, Ya. boleh bertanya? Nggak boleh, Mas. Oh, nggak boleh. Boleh. Ini kan tugas kemarin hari pertama kedua sudah kita upload, namun kita belum kasih keterangan tugas ke hari keberapa itu boleh diedit nggak, Mi? Nggak usah. Nanti yang ke selanjutnya aja yang dikasih hari ke berapa gitu. Itu ya. Mulai dari hari ini, Bu ya? Ya, betul. Baik, terima kasih. Oke. Baik, Bu. Ya,